Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari mata kuliah utilitas bangunan mengenai evaluasi komprehensif dari sistem keselamatan dan proteksi kebakaran. Di sini kami mengambil gedung Rektorat Universitas Mataram sebagai acuan. Adapun kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Bagus Raj Ananto. Saya Sofi Biantari Alika. Saya Tias Desti Triana Putri. Aida. Saya Intan Walimatu Zahra. Saya Yanwardi Ferdian Saputra. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dari pendahuluan ini terdapat ada dua materi. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari materi ini yaitu sistem proteksi kebakaran pada bangunan, gedung, dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Adapun pengertian kedua tentang objek evaluasi. Adapun pemilihan gedung yang kami akan evaluasi secara komprehensif yaitu Gedung Rektorat Universitas Mataram. Alasan pemilihan gedung ini karena gedung ini termasuk salah satu gedung terpenting atau pusat. Karena di gedung ini banyak data-data penting yang perlu pengawasan lebih, apalagi mengenai kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian. Oke, jadi di sini deskripsi bangunan. Jadi lokasi gedung rektorat itu yaitu di Jalan Majapahit nomor 62, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan nomor 83115. Jadi gedung rektorat ini merupakan pusat administrasi utama kampus yang berfungsi sebagai kantor rektor dan kantor bagi jajaran pimpinan universitasnya. Tidak hanya itu, gedung ini juga berperan sebagai institusi dalam menjalankan fungsi manajemen dan koordinasi seluruh kegiatan di Universitas Mataram. Oke, next. Selanjutnya, gedung rektorat ini memiliki bangunan kanan dan kiri yang berfungsi sebagai ruang administrasi seperti biro, staf, dan pelayanan akademik. Sementara bagian tengah menjadi pusat utama seperti lobi atau ruang pimpinannya. Jadi material utama yang terdapat pada gedung ini yaitu pada atapnya menggunakan atap dari tanah liat, lalu pada jendela dan pintunya kebanyakan menggunakan material kaca. Selanjutnya pada pondasinya pasti menggunakan beton bertulang, kolom, balok, dan lantainya. Terus yang terakhir finishingnya menggunakan pengecatan yang berwarna putih. Nah, di sini ada palet warna dari rektorat, ada warna hitam, coklat, dan bisa dilihat sendiri. Oke, selanjutnya pada diagram sistem kebakaran gedung. Ini contoh besar dari diagram sistem kebakaran gedung. Yang pertama ada sistem deteksi dan alarm tuh. Terdapat ada smoke detector, heat detector, dan fire alarm. Yang kedua itu ada sistem pemadam. Yang ini adanya hidran, sprinkler, dan APA. Yang ketiga ada sistem pencegahan. Yang pertama itu ada fire door, pintu jalan keluar itu, terus fire stopping, dan smoke management. Dan yang terakhir ada sistem penunjang. Yang pertama itu ada listrik darurat, kedua ada komunikasi darurat, dan tiga ada akses mobil pemadam. Dari seluruhnya itu terkontrol pada fire control panel. Next, mungkin ya.
Kemudian selanjutnya ada identifikasi sistem existing. Yang pertama yaitu ada fire hydrant. Menggunakan dua sistem hidran yang terletak pada sisi barat dan timur bangunan karena bangunan yang cukup panjang dan luas. Kemudian yang kedua ada apar. Terdapat dua apar pada setiap lantai yang letaknya berdekatan dengan toilet. Kemudian yang ketiga ada jalur evakuasi, yaitu tanda jalur evakuasi berada pada jarak kurang lebih tiap 5 meter satu sama lain dan berada di sebelah tangga. Kemudian yang terakhir ada perlengkapan kebakaran. Pada lantai 1 dan 2 terdapat lemari yang berisi alat pelindung diri yang dapat digunakan oleh profesional. Oke, selanjutnya adalah analisis kesesuaian terhadap standar. Di bawah sini adalah beberapa dari referensi atas standar dari utilitas kebakaran itu sendiri. Undang-Undang 8 tahun 2002, ada Peraturan Nomor 18/1, ada Peraturan Kerjaan Umum Nomor 26 PTM 2008, dan ada Peraturan Kerjaan Umum Nomor 20 PTM 2009. Next mungkin ya. Next mungkin. Yang pertama adalah sistem proteksi kebakaran aktif. Proteksi kebakaran terdiri dari beberapa, itu smoke detector, detektor dan alarm. Berdasarkan hasil survei, menemukan bahwa gedung rektor masih belum tidak sesuai dengan standar dari sistem proteksi kebakaran aktif karena masih terdapat alam dan juga head detector. Mana sistem proteksi kebakaran ini sendiri bisa terlihat di layar bahwa standarnya cukup banyak, di mana smoke detector ini harus dipasang di ruang umum dengan jarak sekitar maksimal kurang lebih 8 meter dan cakupan sekitar 60-80 meter. Sedangkan di lapangan sendiri, yaitu di bangunan gedung rektorat, tidak ada ditemukannya sistem proteksi kebakaran aktif ini sendiri. Kemudian next. Kedua adalah sistem kebakaran aktif lagi. Di mana di sini ada alat sprinkler. Berdasarkan hasil analisis bangunan perkantoran ditemukan bahwa adanya beberapa kesesuaian standar dengan utilitas kebakaran. Itu berupa adanya hidran pada 2 titik lokasi, di mana terletak titik pertama hidran terletak sekitar 12-15 meter di sebelah kanan bangunan. Kemudian titik kedua terletak di bagian belakang bangunan dengan farmasi, di mana bisa hidran ini memiliki standar sesuai dengan referensi hidran, ada terdiri dari 2, yaitu juga di luar, yaitu indoor dan outdoor. Namun berdasarkan hasil survei, hidran ini hanya ditemukan di luar dan ada di dalam sendiri. Yang ketiga adalah sistem sprinkle, di mana di sistem ini juga tidak sesuai dengan standar utilitas kebakaran karena berdasarkan hasil survei tidak adanya bentuk atau wujud sprinkle yang dipasang dalam gedung rektorat sendiri. Namun pada elemen kedua atau komponen kedua yaitu APAR, itu terdapat kesesuaian dengan standar utilitas kebakaran, di mana ditemukan beberapa titik APAR yang disediakan oleh bangunan rektorat, di mana hal ini sesuai dengan standar utilitas kebakaran, di mana setiap komponen APAR ini dipasang di setiap lantai dan terdiri dari 2. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa APAR itu harus dipasang sekitar kurang lebih 15 meter antar unit dan dipasang sekitar 1,2 meter dari lantai. Dan standar ini sudah sesuai dengan standar APAR ini sudah sesuai dengan standar utilitas kebakaran yang disediakan. Hanya saja sprinkle masih belum tidak sesuai dengan standar utilitas kebakaran. Kemudian next. Yang ketiga adalah sistem kontrol asap, yaitu berupa smoke management dan
pressurization, di mana smoke management ini juga tidak ditemukan dalam bangunan rektorat. Berdasarkan hasil analisis bangunan rektorat, bangunan ini menggunakan ventilasi berupa jendela dengan bukaan yang besar dengan tujuan untuk mengeluarkan asap secara alami dan mekanis. Jadi secara tidak langsung manajemen dari smoke management ini mereka menggunakan yang alami, karena mereka lebih mengandung nilai yang besar atau bukan yang besar dibandingkan sistem dari utilitas kebakaran itu sendiri. Tapi meski begitu, hal ini belum sesuai dengan standar dari smoke management sendiri terhadap utilitas kebakaran, di mana smoke management ini harusnya dirancang untuk mengendalikan pergerakan asap. Namun hanya berlandaskan kepada bukaan jendela saja itu sudah tidak cukup gitu, hanya sekedar untuk memberikan bukaan terhadap asap itu sendiri. Kemudian kedua adalah pressurization ini tidak ditemukan dalam bangunan rektorat, dan hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar utilitas kebakaran. Next. Yang kedua adalah sistem proteksi kebakaran pasif, yaitu terdiri dari material tahan api, kompartementasi ruang, fire door, dan fire stopping. Material survei bahwa material tahan api ini juga masih belum sesuai dengan standar dari utilitas kebakaran itu sendiri, karena jalur darurat atau tangga darurat yang digunakan masih menggunakan material yang berbahan kayu, yang dimana material kayu sendiri masih bukanlah material yang tahan akan api. Nah, hal inilah yang menunjukkan tidak sesuai pada standar utilitas kebakaran. Kemudian ada kompartementasi ruang, di mana berdasarkan hasil survei tidak ditemukannya adanya ruang kompartementasi ini, ruang atau sekat yang memberikan jarak, yaitu ruang satu dengan toilet. Ruang kompartemen ruang ini tidak hanya bisa berlandaskan atau tidak hanya bisa mengandalkan dari ruang toilet itu sendiri, dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan standar yang berlaku di slide tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fire door dan fire stopping. Pada bagian utilitas fire door pun bahkan fire stopping tidak ditemukan atau tidak tersedia dalam gedung rektorat, yang menunjukkan masih kurangnya atau bahkan banyak kurangnya terhadap proteksi kebakaran secara pasif ini. Kemudian yang ketiga adalah sistem evakuasi, di mana sistem evakuasi terdiri menjadi beberapa bagian, ada jalur evakuasi dan tangga darurat serta signage emergency lighting. Pada jalur evakuasi sendiri, di sini bangunan rektorat ini terdiri dari bangunan barat dan timur, di mana setiap bangunan rektorat memiliki jalur evakuasi, sehingga hal ini memudahkan penghuni atau pemakai bangunan di setiap langkah untuk menjangkau jalur evakuasi apabila terjadinya kebakaran. Yang kedua, adanya tangga darurat, yang tangga darurat ini memiliki dua bagian pada setiap lantai. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tangga darurat ini masih menggunakan material yang mudah terbakar atau mudah terbakar oleh api ketika terjadi kebakaran karena menggunakan material kayu. Kemudian signage-nya berupa adanya tulisan jalur evakuasi, sehingga setiap orang yang melewati jalur evakuasi tersebut akan langsung ngeh atau adanya signage atau tanda tersebut. Ini masih belum rektorat, sehingga standar masih dikatakan benar dari proteksi kebakaran. Kemudian yang ketiga, terakhir, sistem penunjang, di mana sistem penunjang ini terdiri dari sistem listrik darurat atau kemudian ada akses mobil pemadam kebakaran. Dalam bangunan rektorat ini sendiri tidak ditemukannya listrik darurat yang prepare, hanya saja tersedia genset yang di mana genset itu pun tidak dikatakan sebagai memenuhi standar dari proteksi kebakaran. Kemudian untuk komunikasi darurat pun tidak ditemukannya sebuah ruang ataupun tempat yang bisa memberikan komunikasi secara menyeluruh kepada seluruh penghuni bangunan. Kemudian yang ketiga, akses mobil pemadam kebakaran terjangkau karena luasan dari bangunan ini sangat cukup untuk akses dari mobil pemadam, dan juga ditambah yang jalur rektorat. Selain ada pun penunjang lain dari proteksi kebakaran ini ialah adanya mobil penyiram
tanaman yang selalu stay atau selalu ada di bangunan rektorat, even kejadian kebakaran itu terjadi, menunggu lama dari pemadam kebakaran karena sudah memiliki dari mobil yang menyiram tanaman tadi. Oke, selanjutnya ada temuan utama atau gap analisis yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Zahra. Ada beberapa yang akan kita jelaskan adalah aspek, kondisi asli, dan standarnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan langsung ke gap analisis yang kita temukan pada bangunan rektorat. Yang pertama itu dari sistem deteksi, smoke detector, heat detector, dan alarm. Yang dimana gap analisis yang kita temukan itu, sistem deteksi kebakaran belum memenuhi standar karena tidak tersedia smoke detector dan heat detector sebagai komponen yang wajib. Yang kedua itu ada hidran. Gap analisisnya cakupan hidran belum memenuhi standar karena belum dapat dipastikan menjangkau seluruh area sesuai dengan radius yang ada pada standar. Yang ketiga itu ada sprinkler, yang dimana sistem sprinkler belum memenuhi standar karena tidak tersedia sebagai sistem pemadam otomatis. Yang keempat ada APAR, yang dimana APAR sudah tersedia dan cukup sesuai, tapi jangkauannya belum diketahui sudah memenuhi standar secara menyeluruh. Yang kelima ada sistem kontrol asap atau smoke management, di mana sistem masih mengandalkan ventilasi alami, belum menunjukkan sistem mekanis yang sesuai standar. Next. Yang keenam ada pressurization, yang dimana sistem pressurization belum memenuhi standar karena tidak tersedia sebagai sistem pengaman jalur evakuasi. Selanjutnya ada sistem proteksi kebakaran pasif. Penggunaan material tahan api masih kurang karena di tangganya itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Zahra masih menggunakan kayu, kemudian tidak ditemukan sistem kompartementasi dan fire door. Fire stopping pun belum standar juga. Yang kemudian ada sistem evakuasi. Jalur evakuasi belum sepenuhnya memenuhi standar karena material tidak tahan api. Sudah terdapat penunjuk arah, tetapi untuk lampu darurat tidak terlihat di area tertentu. Yang terakhir ada sistem penunjang. Sistem listrik cukup memenuhi standar yang dimana tadi ada genset, namun pada jalur akses mobil pemadam sudah sangat memenuhi standar. Kemudian yang selanjutnya ada rekomendasi teknis. Yang pertama, tidak tersedianya smoke detector. Rekomendasinya itu menambahkan pemasangan smoke detector sesuai standar pada setiap ruangan dan koridor untuk mendeteksi asap agar mempercepat penanganan kebakaran. Yang kedua, tidak tersedianya sistem alarm kebakaran, yaitu dapat memasang sistem alarm kebakaran terintegrasi pada seluruh area gedung agar dapat memberikan peringatan kepada pegawai dan pengunjung gedung agar dapat mempercepat evakuasi. Yang ketiga, tidak tersedianya heat detector. Menambahkan pemasangan heat detector pada area beresiko tinggi seperti ruang listrik untuk mendeteksi kenaikan suhu secara cepat dan mencegah potensi kebakaran. Next. Yang keempat, tidak tersedianya sistem sprinkler otomatis. Dapat memasang sistem sprinkler otomatis pada area gedung untuk memadamkan api secara cepat dan dapat mengendalikan penyebaran kebakaran. Yang kelima, tidak adanya sistem pressurization, yaitu dapat memasang sistem pressurization pada tangga darurat dan koridor evakuasi menggunakan blower atau fan bertekanan positif agar asap tidak masuk ke dalam jalur evakuasi saat kebakaran. Kemudian, material tangga masih menggunakan bahan mudah terbakar serta belum tersedia
fire door, dan fire stopping. Dapat mengganti material tangga dengan bahan tahan api, memasang fire door pada area tangga darurat, serta menambah fire stopping pada bukaan utilitas. Next. Yang terakhir, lampu darurat jalur evakuasi tidak tersedia. Menambah pemasangan lampu darurat pada jalur evakuasi, tangga, koridor, dan pada area penting lainnya agar pencahayaan tersedia saat listrik padam. Next. Oke, kesimpulan dari materi yang kita sudah bawakan yaitu dari evaluasi kami mengenai sistem proteksi kebakaran pada gedung Rektorat Universitas Mataram ini, kami dapat mengetahui seberapa penting adanya sistem proteksi kebakaran ini. Walaupun dari segi kelengkapan gedung, Rektorat ini masih terbilang cukup standar sebagai gedung yang memenuhi cakupan sistem tersebut. Dari bagian-bagian gedung dapat terlihat masih belum memenuhi kriteria penunjang sistem kebakaran seperti smoke detector, alarm kebakaran, dan sprinkler otomatis, dan lain-lainnya. Gedung seharusnya memiliki kualifikasi kelengkapan yang baik karena gedung termasuk bangunan luas yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran yang baik dan lengkap. Mungkin sekiranya itu saja dari kelompok kami. Mungkin kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say hello. Berapa menit dah itu? Berapa